Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Curug ke Bangkaulu, belok ke Kida Taluk Kuantan, membawa berkah masa lalu, bertambah maju masa depan. Itulah pesantren Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau yang semenjak pagi tadi sudah dipaparkan kepada kita dari A sampai Z, dari alif sampai ya. Keberadaan pesantren Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh intelektual, dan suatu perguruan yang sangat berhasil bisa muridnya melantik gurunya. Ada itu terjadi? Ada. Beliau Al-Mukarram Buya Haji Dalimi Abdullah Datuk Indo Kayo, Kemenak Kementerian Agama beberapa tahun yang silam. Beliau menangis dan mohon maaf kepada gurunya di Sanawiyah, melantik gurunya menjadi kepala sekolah MAN. Jadi murid telah jadikan kanwil, melantik gurunya jadi kepala sekolah. Ini tanda keberhasilan seorang guru mendidik anaknya. Mudah-mudahan kita yang berkiprah di sini, dari ketua yayasan sampai kepada kepala sekolah, majelis guru, dapat hendaknya menyumbangkan ilmu dan pikiran kita untuk kelanjutan pendidikan anak-anak kita, dan kita doakan semuanya menjadi alim ulama. Alim ulama ini sekarang Pak sudah jenis makhluk langka yang harus dilindungi. Kenapa? Karena sudah jarang ulama ini ada. Dulu ada buya kita di Batu Sangkar ini. Saya semenjak kecil dibawa mendengar beliau wirid ke masjid oleh ayah saya. Pertama, beliau Buya Haji Mustafa Ali. Yang kedua, Buya, siapa nama beliau yang seperti orang Arab itu? Jamaris Aziz. Itu semenjak saya kanak-kanak, saya sudah mendengar pengajian beliau di Masjid Darul Ihsan Baso. Bagaimana Pondok Pesantren Tawalib dapat kembali menelurkan ulama-ulama sekelas beliau itu. Saya ikut berdoa semoga ini terwujud. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan selamat milad seabad Pondok Pesantren Tawalib Nagari Tanjung Limau, Kecamatan Pariangan, Luak Nantuo, atau Kabupaten Tanah Datar. Amin ya rabbal. Dan kita hormati Bapak Ketua Yayasan, Bapak Kepala Sekolah, seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu, niniak mama, urek tunggang nan pucuk boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jo pusako, putih labe, buah nan masak, makanan anak kemanakan. Nan kami hormati Bundo Kandung, limpapeh rumah nan gadang, ko idui tampai banie, mati tampai banaza, kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang menduduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Dek pandai ibu-ibu batinggang, satitik santan di kuali, masak pange ikan nila sakuali.
Mudah-mudahan semua makanan yang kita makan tadi menjadi darah daging bagi kita dari makanan yang halal yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bundo nan mamasak masuk surga sadonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, saya yang kagum apa? Beliau Bapak Buya Haji Mukhtar Yusuf ya? Mukhtar Yakub. Umur 18 tahun sudah mendirikan pesantren. Jadi otaknya ini luar biasa pintarnya dan taat. Kalau umur 18 balik kau nam biasa pak kini atunya narkoba, minuman kare, LGBT, ya kan? Main lem, mangganjo, itu namanya. Inilah yang akan kita antisipasi. Jadi umur 18 tahun beliau sudah mendirikan pesantren. Bagaimana orang tanah datar menciptakan kembali generasi muda yang seperti beliau ini. Maka kita harus kembali bergerak seperti itu. Kenapa? Tantangan masa depan untuk mengkerdilkan Islam ini banyak sekarang pesantren-pesantren yang berkedok sebenarnya mereka akan menghancurkan Islam. Salah satunya seperti Az-Zaitun yang kita lihat sekarang ini. Ya kan? Semua kita telah mengikuti itu. Dan ada lagi kaum muslimin para jamaah, pesantren yang didirikan oleh orang Syiah. Alim ulama Sumatera Barat ini, alim ulama Indonesia sudah mengatakan dengan fatwanya bahwa Syiah itu bukan Islam, tapi agama Syiah, bukan agama Islam. Kenapa bapak-bapak? Selain dari Rasulullah ada imam 12 lagi. 12 imam lagi yang harus kita percayai selain dari Rasulullah. Itu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan, Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Jadi tidak ada yang kaum muslimin akan menyambungkan kerasulan ini. Di orang Syiah nyo tambah 2 balik lagi. Jadi Syiah kata ulama bukan Islam tapi agama Syiah. Dulu sebelum kita tahu Pak, sebahagian kita orang Islam ketika Sahiran Reza Pahlavi dijatuhkan oleh Ayatullah Khomeini, kita menganggap dia pahlawan, tapi dia adalah orang Syiah. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi yang akan kita jaga ini, kita jaga bapak-bapak, nanamonyo kepindiang Pak, nyo ndak bisa berjalan capek, tapi nyo bisa tiba di Jakarta. Dari Tanjung Limau Gobo ke Pindiang bisa tiba di Jakarta. Berjalan capek tidak pandai. Kenapa dia bisa? Nyoma numpang jo kasu orang pindah. Itulah ajaran-ajaran sesat itu. Dia memanfaatkan sesuatu untuk melicinkan idenya masuk, menghancurkan pesantren dari dalam. Ya kan? Ini lagi. Kemudian yang harus kita antisipasi bapak-bapak agar lebih berkembang dan eksis pondok pesantren Tawalib Tanjung Limau ko, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, kita seperti yang dipaparkan oleh beliau tadi, pelajaran kitab dan agama itu harus 75%. Sebab apa? Yang pelajaran umum ini Pak, sampai kita jadi doktor, profesor, itu tidak akan ditanya malaikat oleh di dalam kubur.
man titeluka. Itu tidak ada ditanya. Cobalah Bapak yang profesor nanti, kok ada pertanyaan itu? Tidak ada. Yang ditanya itu man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Orang nandake jawab, saya tidak ditanya di malaikat dalam kubur ada Pak Bu. Siapa nandake jawab? Kalau suami istrinya, kalau istri suaminya. Baada keknya, kalau pai barale hari Ahad tu babue baju sarupo, namanya kini baju mama papa. Aturun dia teoto bapa cian bau orang rumah tu sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap sama. Aba ada keknya suami istri bak tiwang jo pungguang kabau tampak cie tampak berdua. Beliau itu dipantuni ketika bersanding dengan suaminya. Anak daro jo marah pulai bak talam jo tudung saji bak kapuran jo saoknya. Siku ikan siku kulari samo tajalo keduanya. Cie bulan cie matahari samo mencayo keduanya. Tapi tidak akan pernah ditanya nanti di akhirat, man bini tuka, tidak ada Pak. Atau man laki tuka, tidak ada. Jadi pelajaran agama harus banyak diberikan kepada anak-anak kita dari pelajaran umum. Ustaz, kalau tidak ambil ijazah persamaan man negeri, nyusulik dapat kerja. Nama gaji awak ku Allah Pak. Banyak orang tak kerja resmi Pak, tak ASN, tak pegawai BUMN, tak jadi camat, tak jadi bupati, tapi dia sukses. Kenapa? Yang menghidupkan gaji kita bukan karena pegawai, tapi Allah yang memberi rezeki. Bapak-bapak yang tinggal di Jawa Barat, di Bandung, biasanya kalau orang Sunda Pak, apa keseniannya? Apa Bu? Jaipongan itu dari mana? Dari Sunda kan? Sekarang anak orang Sunda itu Pak, ada jadi imam di Qatar. Iya kan? Karena apa? Dididik di pesantren. Suaranya bagus. Dia hafal Al-Quran 30 juz. Dan napasnya panjang. Coba bayangkan anak orang Jawa Barat jadi imam di Qatar. Berapa gajinya Pak Ustaz? Gajinya 2,5 miliar. Kok dibalian ke kue dakak-dakak berapa kilo tu? Iya kan? Ke kue bunga durian tu. Begitulah Allah. Kalau orang mengutamakan agama Allah, Allah yang akan menggajinya. Walaupun manusia, para jemaah tidak mengacuhkan nasibnya. Kaum muslimin, para jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, berapa tokoh tanah datar ini yang berkiprah dari politik? Banyak. Ambo dulu mengaji BKMT Kaluak Nantua ko Pak. Ketuanya Pak Ustadz Maswardi, itu saja Pak Bupati Mas Riyadi Martunus. Orang mana? Orang Lintau. Sudah tu Pak Sadiq Pesadiku, orang mana? Orang Perak juga. Sudah tu sialai Pak Irdinan Sahtar Termizi, orang mana? Lintau. Kini sika anyo bayah kambo tu, ambo bananda kenyo. Semua kadang anak ambo. Orang tanah data, orang Lintau. Jadi tidak mana lo pantun nan dibuat orang di Lintau ke Pak. Anak-anaknya maju sadon. Itu tanah data. Kinilah dimekarkan patang kombo mengaji kesinan musaji yang dibangun di orang Semando awak di Tanjung Bonai. Siapa Semando Pak ya? Ya kan. Ya hebat Semando Pak ya. 2 kali jadi wakil presiden Cik wakil Pak SBY, cik wakil Pak Jokowi. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah nyobuek rumah adat di kampung nyopelo anjalan nyobuek musaji. Itu Semando Pak dan Semando Nini Mama tu. Itu cik Semando dan elok tu Pak, Semando Nini Mama.
Ada 3 le tu ndak elok perangainya tu. Pertama cuba sumando langoi jauh. Ya kan? Dia tinggal penyakit tiba. Babininya di rumah dun sana awak sadang mengandung bininya, nyo bini le cek lain. Nyo garesih lo ayam betino na lain. Atu sumando langoi jauh je. Di maenggo penyakit tinggal. Ada orang sumando kacang miang. Nyo memacah orang badun sana se. Lai tahu apa-apa ibu-ibu kacang miang. Apa namanya kayo lai tahu. Orang luar nan tua nak tahu ko babayo ko pak. Kacang miang namanya cek lai. Bio iyo itu. Jawe saja jale pak. Jadi ambo tahu orang luar nan tua ko ndak bisa dikicut. Bio namanya. Nan banamo bio galang jo si kacang miang. Idui nak serupa orang sudo manjala di atas tanah bagayui kerantiang kayu. Ya kan? Bungonya labe baduyun-duyun bantu sebuah kucang paga. Kulit bakilik kunyang ameh alui bak bulu anak kucing itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio manggata sebatang tubuh. Jo jantung minta digawi barala sakit kapan dia nyo tanyo ka orang nalakanai ambo alun mencuba lagi. Jadi kalau ingin kita pesantren awak ko maju pak, taruh serupa nan disampaikan tadi membawa berkah masa lalu semakin maju masa supaya nan kita ikrarkan itu terwujud. Tirulah batangan nau. Anu kena tiru? Anau. Di mana kan namanya? Di tanah datar. Di puncak Patung. Andale. Baru apa? Bukit. Ambo kalau mengaji ke Batu Bule, pak. Kalau buat jantan. Itu minuman teh talua niro. Siko na air putih saja. Ini bapak-bapak yang ini. Iya kan? Apa? Itu minuman. Asia lo rasanya tetalu niro tu. Amang ngaji lo ambo ketilatang kamang tu tetalu jahe. Mengaji lo ambo kepatangko kalau buat basuang tetalu tapai. Asik ko lai dapat air putih. Nah, alhamdulillah. Kaum muslimin ambo tanyo ke orang lintau tu. Batanam mana kau pak indak. Caliak de apa batangan no tumbuh ndak ragu ka ditanam gadang ndak usah ka dipupuk barabui sige nak memanjik. Batangnya gadang mengandung sagu makanan anak sanagari jo kudo malamaan. Ruyuang diambil ke pincuran kok dikabuang di balah-balah elok ke lantai jo ke kasau kapaga narancak bana. Daun nan tuo jadi atok nan pucuk ke daun rokok. Lidi disusun jadi sapu saganyo ambil ke kalam ijuk-nyo lapih ke tali. Buah lama nironyo manih. Kok diabuih menjadi saka diparam tuak namanya lah rasan menjadi cukup. Atau hebatnya anau tu pak. Kutiko niro halal, berubah jadi tua haram, berubah jadi cukup halal lo lihat. Ya kan? Kaum muslimin laikan amuh miang nalake di palapahnya paguno kerabu api. Sabalun tibo kewe joronson catuh taki rang namokan jorabu mangkonyo itu. Ya kan? Kalau kita tiru batang gua ketua, wakil ketua, kepala sekolah, guru-guru, masyarakat, sayo sakato kita serupa anau gua. Ambo yakin semakin maju pondok pesantren Tawalib. Yakin? Tapi kalau antara awak samo jualu kincie, cie kateh cie ke bawah, lamo padi itu jadi waris. Jadi kita tirulah mato gara gaji. Mato gara gaji itu pak indak lurui pencong. Pencong ke kida, pencong ke suo. Tapi deknya bersama-sama pulang pai nyo membawa keputusan.
Nyo ndak ada reses serupa anggota DPR gitu nak. Ndak ada seminar langsung bakar ajo. Itu. Ini kan? Ini ndak ada. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah, jadi kita jagalah persatuan. Sudah tu apa-apa ibu-ibu nan balabia rezeki di Allah, jadilah kita donatur di pesantren. Pitih keluar pak, indak pahalo sedapet pak. Pitih tu nyo ganti di Allah balik. Lai percaya apa-apa ibu-ibu baso pitih nan di keluar nyo ganti di Allah jo pitih. Kalau pahalo tu kemudian mah. Allah mengatakan dalam Quran, man jaa bil hasanah falahu asyru amsaluha. Siapa yang menyumbangkan dananya satu kali, ya kan, akan diganti oleh Allah asyru amsaliha, 10 kali lipat dari nambaiknya kerajaan. Wa man jaa bis sayyi'ah, sianan membuat satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, tidak dibalas oleh Allah kecuali seperti yang dia buat. Memahami ayat ini bagaimana? Kalau ada awak terlanjur berbuat namburuk pak, cie lo dosonya nyo. Tapi kalau nambaye cie dibuat 10 pahalanya. Kalau kita berniat berbuat nambaye, awak lah takana kemagian pitih ko ke pesantren ko, ada dapat musibah. Mendoa awak ke Allah, ya Allah, amo dapat musibah. Pitih ko engkau lah tahu kambo sumbangan ke pesantren. Tapi ndak jadi ya Allah, iko pitih satu-satunya untuk bisa mengatasi anan terjadi di amboga. Ndak jadi kita sumbangan dah pak. Niat untuk bersedekah tadi tersurek pahala cik. Nya ndak sampai tu lah. Banie awak membuat namburuk sabalun tabuik bayo awak jo kawan. Ambo nyo sakit di pajatu dulu kini ambo ingin membalihan sakit hati ambo. Cek kawan ko. Indah ada nang keselesai jo dandam do kawan. Maafkan sajalah. Dialah Allah saja yang membalihan. Adik nasihat kawan ko, ndak jadi kita membuat namburuk ke orang tu. Niat badoso tadi ndak disuruh oleh Allah kalau alun kesampaian. Jadi bapak ibu yang murah rezekinya, jangan sagan-sagan menyumbang pitih untuk pesantren, pondok pesantren Tawalib Tanjung Limau. Nanambo mukasui angin di tepi api dingin di tepi air tu awak orang siko. Baik nan di kampung maupun nan di rantau. Kalau lupa membawa pitih kini ibu-ibu, alah jalan celengan tadi. Untuk minta infak alah jalan ni. Alulai. Jalan alalai. Kalau lupa pitih buka segalang tu. Masuk saya ke dalam. Ya kan? Ini bapak-bapak ibu. Ya kan? Nya kaum muslimin saguru-guru hari nan kapa dilawi yo, sarusuh-rusuh hati nan nimpak diminta yo. Ya kan? Karena apa? Kaum muslimin yang terhormat, apa yang telah diberikan untuk jalan Allah, itulah yang kekal untuk kita. Ada bapak punya kebun sawit sekarang di Riau, di Pasaman, ribuan hektar. Uang deposito triliunan. Tapi belum ada yang disumbangkan untuk agama. Yang triliunan di bank, ameh nan babungkah, perak nan bataye, kabun sawit nambah hektar, ndak ada gunanya. Sebab apa? Kita ndak tahu pak bara sisa usia wak. Nan tahu wak sisa isi dompet. Masya awak kini ko pak bara isi dompet awak lah tahu wak. Pi sisa usia ndak tahu wak. Contoh, misalnya awak kini ko kan sehat sedonya ko pak. Termasuk ambo, alhamdulillah sehat. Tapi bisa sendak sesudah mengaji ko di antara awak meninggal? Bisa pak? Kalau aja sampai?
Ya kan? Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi perkara dana yang kita keluarkan untuk kelangsungan pendidikan, Pak, itu tidak tanggung-tanggung pahalanya. Lebih-lebih bapak ibu nan majasiko akabatulan apa diperbantukan dari guru man negeri. Kebetulan ibu jawab pak nan diperbantukan dari guru negeri itu di samping dapat honor di siko ada pula tunjangan sertifikasi. Ndak bangga awak jadi guru. Bamang kau tahu Ustaz guru pakai tunjangan sertifikasi. Adik ambo bertiga jadi guru. Tahu mana ambo? Ya kan? Kemudian para jemaah, sama sombo kerja di Semen Padang, ada karyawan kalau nyokan nikah, tu harus kakan tu ambo dulu membawa pasangan untuk diagia nasihat. Sekali ada 7 pasang, Pak, separuh guru senang kebininya tu. Ambo tanya lagi, di mana kerja nak awak jadi guru, Pak, di Sanamia? Di mana kerja awak jadi guru, Pak, di SMP? Ambo tanyawan ke karyawan kami golai, bamangko kalian sama sesapakai memilih orang perusinan guru untuk jadi bini. Yo kan iko jodoh ma Pak. Iyo, ambo tahu bahasa jodoh. Anyo jawe dengan jujur le. Guru-guru ko Pak hebat mendidik anak. Nyo sabu yang tokoh-tokoh nasional. Ki Hajar Dewantara, bapak pendidikan, ibunya dan ayahnya guru. Bapak Soekarno, ibunya guru. Bapak Muhammad Hatta, ibunya guru. Haji Agus Salim, ibunya guru. Itu yang kedua, Pak, SK guru ko percaya orang bang kalau digadean. Iya kan? Ada lo pantunnya dinyo. Kalau membuat balai baru sesimpang jalan ke Kuranji, berputar jalan ke Siteba. Dia lagak capu asal guru abi bulan menerima gaji dapat mengredit otoi panzaj. Jadi banggalah ibu-ibu jadi guru. Jadi guru. Alhamdulillah. Kalau orang ke sawah bapak-bapak ibu-ibu di balian hembodi tidak bisa. Sebab kulitnya masih depannya. Iya kan? Dia dia ubek kaki namanya ubek tumi ndak bisa. Tuminya rata-rata. Di balian reksona ndak bisa. Nyotio hari bapane. Bau kandiang ketiak. Percuma sih di balian reksona. Tapi kalau guru pekerja di kantor, ya kan? Itu bangga sekarang. Untuk apa? Karena Allah mencarikan pekerjaan yang sesuai untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu nan maja di pesantren ko, adalah orang mengadu kamu tolong sampai ente Ustaz. Ada guru ko ndak masuk sesemester je. Alai gaji makan tu. Sesemester ndak masuk. Kini hari lah tahun Hijriah, lah tahun sampai balik sampai pelimo. Kalau ada nampak ngicuh tu maja ubahlah perangai. Iya kan? Masuk talambe. Pukul 2 lah tiba di pasar Simabu. Ya kan? Permisi. Sudah tu. Tidak masuklah semester. Itu tidak halal gaji. Jadi disesuaikan apa yang kita terima untuk pengabdian mendidik anak-anak kita. Bapak ibu yang jadi guru adalah seseorang yang sangat mulia di sisi Allah. Jadi kaum muslimin, apa yang disampaikan sebagai cita-cita yang diharapkan tadi, berkah di masa lalu, maju di masa depan. Ibu-ibu, bapak-bapak, sejak hari raya Fitir sampai hari raya Haji, lakama pai raun berdama wisata. Ambo kepatang dek mengaji di Tarusan Duku, nyobao dek pengurus musaji raun kamande. Ternyata tidak tanggung rancak alam awak di Sumatera Barat. Saya baca
Dahulu ada baliho di sudut awak terlampau si kaladi negeri terindah di dunia. Itulah Kecamatan Pariangan. Di mana tabik matahari di timualah tabantang. Di mana asa dek berdiri di batipuh Pariangan Padang Panjang. Itulah negari tua tanah datar. Kita pelihara ini. Dan pesantren Tanjung Limau kaum muslimin adalah yang telah berdiri 1 abad. Ya kan? Sampai sekarang para jemaah masih banyak orang yang masuk ke sini. Dan kita doakan anak cucu kita yang sekolah di sini menjadi ulama. Tapi kita harus berubah kepada yang lebih baik, memajukan pesantren kok. Ibu-ibu adalah pergi ke pantai Pariaman. Lai bersuruh sinan orang mampasiwan baru bacamin. Lai ada mau bersuruh nyopasion kawak 3.000 baru tu pandai bacamin pak. Kacau untuk jelik wajah. Tunjuk pindah lo ke tangan kita. Ambo tanya ke orang nama pasion tu lai lawarala monyo baru ko pandai bacamin. Kalau gak 3 tahun lah pak. Lai ada perubahan. Galaknya. Bangko galak pak. Malah ada perubahan di baru aja. Kalau lai biomana sawana mengarati baru aku mencari jamin. Sudah tu nyopai ke tukang jahit lai. Baru aku membuat baju gak sepasang ada aja. Baru itu. Lah bertahun-tahun namo memanjik karambi aku abati lanjang saya. Nyotonton di orang di bawah. Ambo caliak di kacau selama 3 tahun ko buruak bana wak bati lanjang ko dah aja. Ambo caliak dah ndak bawa baju buruak bana. Apa lain ndak Sarawak. Apa lagi kalau nan tukang panjik karambi ko baru wak batino ikuanyo gadang je. Atau boka situ je. Abuai lah baju gak sepasang dah aja. Lihat ada pengana baru kat situ. Tidak ada. Jadi kalau tidak ada perubahan wak dari tahun ke tahun kan nambah iya doang. Itu sama saya wak je baru wak macam min tu. Jadi saya doakan semoga pesantren Pondok Pesantren Tawalib Tanjung Limau Kecamatan Pariangan ini bertambah maju masa depan nanti. Amin. Ya Rabbal. Kalau berkumpulan infak tadi. Ambo tutui. Alah yo. Ambo tutui cerita ko. Cerita ko lah ada di YouTube mah. Tapi tak paham ulang. Tak ada ya bu. Ada di Amerika. Anak bujang namanya Everly. 10 tahun. Meninggal induk ayahnya jarak 10 menit. Tapi nyolah matang beragama Islam. Kata ayahnya, kok meninggal kami nak, wa anja minta-minta nak apalagi mencilok. Kalau tubuh ndak cacat, minta-minta tu datang di akhirat nanti muka ndak wadagiang. Jadi pak ndak ke minta-minta amor. Meninggal lah ayah induknya. Persiapan untuk makan 1 tahun adanya. Lah habis itu bapak-bapak bakal lain. Paru ikut minta diisi je. Nampak di nyokadai. Orang jual makanan. Nyodak KI. Tokok pintu. Assalamualaikum. Keluar anak padusi 2 tahun di bawahnya. Bang. Tak ada dia. Nyusuan aku minta makanan mah. Takkan pesan namaknya balik. Tak boleh minta-minta. Tapi anak padusi tadi Arif. Iya kan? Bang, abang jam baduto lo awak caliak lutui abang marete. Muku abang pucik, abang kelaparan kan? Masuk anak kita itu ke dalam. Nyo ambil susu kambing angin, tu nyo ambil pulau roti bakar. Barabalinya kau dia, perlu biti nak do tu dah. Tak membali do bang, kau sedekah kami saja. Lagi kat 10 kalinya kasinan. Dapet dinyo mande hangke kayu. Di paliaro dek mande hangke ko. Di saran sekolah. 6 tahun kemudian bapak-bapak ibu-ibu.
Jadilah dia dokter spesialis penyakit dalam. Dan 2 tahun sesudah itu dipercaya jadi direktur rumah sakit kanker. Anak gadis tadi, kalau gadis lo tu malang nasibnya sementara. Dapat kanker payudara la stadium mampe. Orang tuanya bangkrut, rumah tabaka. Dirujuklah berobat ke rumah sakit kanker itu. Maliek sore rujukan menangi hewar keligo. Ya Allah, ternyata yang sakit ini adalah anak kecil 16 tahun yang lalu, sekarang sudah remaja, mendapatkan penyakit yang berat. Ini adalah anak yang pemurah sekeluarga. Dia suka memberi makan anak yatim. Itu setiap hari. Anak yatim itu saya, ya Allah. Tolong sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Karena dokter taat, bu. Nyo ndak takabur mau baik tu. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Engkau yang menciptakan, engkau yang memberi petunjuk. Engkau yang memberi makan, engkau yang mengenyangkan, engkau yang menyakitkan, engkau yang menyembuhkan. Taruhnya salat hajat, salat duha. Nyorawat jo anakku. Alhamdulillah sehat 5 bulan lamanya mengko sehat. Kamam bayi menangi anakku, Pak. Rangai la bangkrut, piti ndak ada, membayi maha. Sadangnya menangis itu, tadanga suara di sebelah. Adinda, jangan menangis. Engkau telah bayar 16 tahun yang lalu dengan roti dan susu kambing. Sekarang Allah membalasmu. Ternyata kamu lupa dengan saya tidak lupa dengan kamu. Saya adalah anak yatim 16 tahun yang lalu, yang engkau beri makan dengan izin Allah, roti bakar dan susu kambing. Sekarang Allah membalas jasamu. Pulanglah dia, tidak membayar lah dia. Dan jadi bayar dah, bu. Acu itu Allah membalih orang pemurah. Anaknya lagi tadi susu kambing. Ya kan? Sampai sinan saya ceritanya Ustaz, indah. Kira anak gadis itulah sehat, tidak tanggung rancaknya. Tidak ada orang di Tanjung Limau ke serancak itu. Akhirnya kane hati dokter tadi kayaknya. Dokter, kau tidak mau berpacaran. Karena berpacaran kau membuat dosa ma bianari. 5 tahun pacaran sama jo kredit onda pelokalan saya. Nyolamar lah anak ko langsung untuk jadi istrinya. Tak mau pacaran. Dia orang Amerika nyolamar jo bahasa Inggris. Bahasa Inggris tu nanti tak dapat dembo. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kata dokter tu melamar anak gadis tu. Bala buah kapa di Muaro. Sari muatan buah kopi. Menumpang pulau toke cangke. Kapa nan datang dari Padang. Dari mato asa mulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alame udah rindu seorang. Kan yo kane natinya tu. Akini batanya ambo ke ibu-ibu. Ibu-ibu anak gadis rancak. Pasien penyakit kanker. Lah sehat. Indak membayi baru bedo. Kini dokter nan gagah nan taat tu nyolamar lo ibu untuk bini. Ibu tu lah. Terima? Yo betul. Kalau ditolak tu memutancin 2 durian. Nyo balih lo pantun newor keli ko jo bahasa Inggris ndak lo dapat di den. Kita pindahan saya ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapa nan datang di Bengkulu. Dek riak tiba di tapi. Sampailah juo ke Subarang. Pandai bana udah menembak. Menembak indak jo peluru. Karena sabalah jantung hati. Iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia. Hatiku dalam hatimu. Bahasa bo kaloro pak.
Kalau lain itu tangan kau batapuak pak jadi mah. Nya nambe do itu Ndak lama sudah sudah bunyi serogen tunggal. Lawaran le orang kok. Ado musala dake rumahnya alun sudah kekurangan dana nyo bangun berdua suami istri. Mudah-mudahan cerita ini memotivasi kita untuk lebih banyak menyumbang pesantren Tawalib di Tanjung Limau ini. Saya doakan bapak yang di kampung dan bapak yang pulang dari rantau dalam rangka memuliakan seabad pondok pesantren Tawalib ini dimurahkan rezeki di Allah. Tapi jangan lupa membantu pondok pesantren. Itulah tausiah kita ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Semuanya kita yang mendengar ceramah ini, termasuk saya, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Batang gadang lah hambo panjek, dahan joran tiang lah hambo titih, karena di sinan talatak pangka tangkai. Salamu ambo memanjek batang menitih dahan, kok tagoyang bungo sadang kambang, talantak putih sadang laki, talendo buah sadang masak, dek capek kaki tangan ambo. Kepada bapak pengurus, bapak ketua yayasan, bapak ibu majelis guru, saya mohon maaf lahir dan batin. Lede maaf modwa. Di majalan kabatu busuk dake pasar Tangalua di lia batang kuranji tasabui ayahnya jani. Di maca ko pintu kamasuk sinan loambo ke keluar lapeh lambo joatinan suci jumukonan jani. Semoga bapak dan ibu diredai Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.